Alhamdulillah. Nasihat agama selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, minta berkahnya 15 menit. Alaihi falyatafaddal. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama para kaum siddiqin, orang-orang yang Allah taala perintahkan kita untuk ngumpul bersama mereka. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang as-shadiqin, ahlu siddiq, yang memiliki kesungguhan, kejujuran di dalam pengabdiannya kepada Allah, di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidus Shadiqin wa Sayyidus Siddiqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemimpin dari para ahlus siddiq yang Allah taala wahyukan di dalam Al-Qur'an, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Orang yang datang membawa siddiq, guru besar siddiq, Nabi besar Muhammad, wa saddaqa bih, yang membenarkannya, yang mempercayainya, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yang mana beliau dari umatnya Nabi Muhammad adalah pemimpin kaum shadiqin, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ahli siddiq, orang yang memiliki kesungguhan, mereka adalah orang yang berjalan menempuh, bermakmum menempuh jalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma fadalakum Abu Bakar illa bima wagara fi qalbih. Abu Bakar tidak menjadi unggul melebihi kalian semuanya, mengungguli kalian semuanya, bukan dengan amalan zahir beliau, tidak, tetapi dengan sesuatu yang ada di dalam batinnya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam sanubarinya. Kesungguhan, ketakwaan, tawadhu, mahabbah, cinta, wala, pembelaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau imannya, yakinnya, pembelaannya, kecintaannya kepada Rasulullah membuahkan statement beliau yang mengatakan, la garabatu Rasulillah ahab ilayya an asilahum min garabati. Sungguh kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri untuk saya sambung, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau radhiyallahu anhu arbah, yang guru besar di dalam cinta, mengajarkan kepada umat ini bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau malam hari nggak bisa tidur, istrinya mencari di ranjang, nggak ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nggak taunya lagi duduk di pojokan rumah, meletakkan wajahnya di antara kedua lututnya sambil menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Dibilang, ashtaq ila Rasulillah, saya rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah beliau melalui malamnya. Maka bagaimana kita melalui malam hari kita? Mana kerinduan, mana kecintaan? Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya, lau ataitani bi'amal ahli samawat wal ard wal hubbu fiyya laysa wal bughdu fiyya laysa ma ataqabbalu dzalika mink. Kalau kamu datang kepada saya di hari kiamat membawa amalan, bukan amalan pribadi aja, amal ibadat seluruh penghuni langit dan bumi. Kira-kira seperti apa tuh? Dia borong amalan penghuni langit dan bumi dimiliki oleh satu orang ini, tapi di dalamnya nggak ada cinta karena Allah, nggak ada benci karena Allah, nggak bakalan saya terima, kata Allah Subhanahu wa taala, nggak diterima. Sehingga Nabi menyatakan, menegaskan, iman itu punya rantai, punya tali. Yang berpegang dengan tali tersebut, maka dia terikat dengan iman.
Tali iman yang paling kuat apa? Bukan sedekah yang banyak, bukan puasa yang banyak, bukan tahajud yang banyak. Tahu tali iman yang paling kuat? Nabi menyatakan min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Rantai iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman yang paling kuat. Kita hadir di sini, hadir haul Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena cinta kita kepada beliau karena Allah Ta'ala. Cinta kita kepada beliau semata-mata karena Allah. Sebab ini adalah orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai beliau. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meneladani jalan beliau. Bagaimana tidak? Jangankan kita manusia biasa, malaikat Jibril, pemimpin dari sekalian malaikat yang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad, muallimul anbiya, pengajar para nabi-nabi, mentornya para nabi-nabi, malaikat Jibril. Beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari, fil hadis sahih, idza ahabballahu 'abdan, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, Allah cinta kepada hambanya fulan, cintai dia. Maka malaikat Jibril cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai hamba tersebut. Terus malaikat Jibril bikin statement, bikin pengumuman. Apa pengumumannya? Beliau bukan iri, bukan hasut, jangan cintai, atau bikin provokasi kepada para penghuni langit, jangan cintai orang tersebut, mau saingan sama kita. Malaikat Jibril memanggil, nada fi ahli sama, memanggil seluruh penghuni langit, malaikatnya, arwahnya, semua makhluk yang ada di langit dipanggil oleh malaikat Jibril, ya ahli sama, innallaha habba fulan fa ahibbuh. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya yang bernama fulan, cintai dia. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada hamba tersebut. Fa yuhibbu ahlus sama, thumma yudha' lahul qabul fil ard, kemudian diletakkan qabul di muka bumi. Dan orang yang diletakkan qabul di muka bumi meninggal bukan setahun, 2 tahun, ratusan tahun meninggal, puluhan ribu orang masih ngumpul mendoakan beliau, berziarah ke makamnya beliau. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala memang untuk menyebut orang-orang yang mulia. Siapa yang merintahkan Allah di dalam Al-Quran? Wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Ismail. Kita disuruh sebut Ibrahim, sebut Ismail, sebut tuh para nabi-nabi, sampai wali-wali suruh sebut. Wadhkur fil kitab Maryam. Maryam bukan nabi, nggak ada nabi perempuan. Suruh sebut, suruh ceritakan, suruh kisahkan. Allah di dalam Al-Quran menceritakan kisah wali-wali. Nahnu nagussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Kami ceritakan kepada mereka kisah mereka dengan hak. Allah yang menceritakan. Untung zaman tersebut nggak ada orang yang mulutnya usil, kalau nggak dibilang khurafat, menyebar dongeng dan lain sebagainya. Ini agama. Cinta kepada para anbiya, para aulia, para sholihin bukan kewajiban, tapi itu adalah agama, iman, din. Min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun. Mereka adalah para kaum, kecintaan kepada mereka adalah agama, benci kepada mereka bisa menjurus kepada kekufuran, bahkan membuat seseorang meninggalnya di luar agama Islam, waliyadzubillah min dzalik, dalam kekufuran, waliyadzubillah min dzalik. Cinta kepada mereka bukan barang murah, mahal.
Oh tapi banyak omongan, banyak segala macam. Allah ingin memberitahu kepada kita kalau cinta kepada aulia wassalihin bukan barang murahan, tetapi barang yang mahal, anugerah yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang pilihan. Agar kita tahu nggak gampang untuk cinta dan tulus mencintai para aulia wassalihin. Rasulullah SAW, beliau guru besar yang mengajarkan kita cinta kepada aulia wassalihin. Beliau yang menceritakan kepada para sahabat kisahnya Uwais Al-Qarni, menanamkan di hati para sahabat beliau cinta kepada Uwais Al-Qarni. Terus beliau bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, diberikan mandat, diberikan tugas. Apa tugasnya? Tugas dari Rasulullah bukan sembarang tugas. Kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali, Rasul bilang, ya Umar, ya Ali, idza laqitumah fa agri'ahu minnis salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian jumpa dengan Uwais, sampaikan salam saya. Disuruh nyari Uwais Al-Qarni untuk menyampaikan salamnya Rasulullah. Terus bukan sekedar sampaikan salam, fas'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais beristighfar, mohon ampunan Allah bagi kalian, pasti dikabulkan, kalian diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaannya, memang nggak bisa minta istighfar kepada Rasulullah? Kan lebih manjur, kan lebih ampuh, kan lebih hebat. Bisa banget. Nabi lebih agung, lebih mulia. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih mulia dari Uwais Al-Qarni, lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan etika, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Pembesar menjadi orang besar karena punya akhlak kepada orang besar lainnya. Tapi orang kalau udah nggak punya akhlak kepada orang besar lainnya, mengecilkan aulia, mengecilkan sholihin. Nabi bilang, laisa minna, bukan bagian dari umat Islam, bukan bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Man lam yuwaggir kabirana walam yarham saghirana, bukan bagian dari kita yang nggak punya kasih sayang kepada yang kecil, nggak punya penghormatan, nggak punya respek kepada yang agung, kepada yang besar. Mau itu orang tua, mau itu kakak, mau itu yang lebih tua usianya, ataupun para ulama, para solihin, para aulia, para pendahulu-pendahulu. Al-Quran mendidik kita sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang yang datang generasinya setelah sahabat Rasulullah, ya kita ini yang mendoakan para pendahulunya lebih dulu beriman. Kita datang, kita berziarah, kita mendoakan, kita doa kepada Allah Ta'ala, doa di depan para aulia, doa di masjid sana. Allah yang ngajarin, Allah yang menceritakan. Waktu Sayyidina Zakaria masuk ke ruang khalwatnya Siti Maryam binti Imran di dalam mihrab, kuncinya di tangan Sayyidina Zakaria. Begitu masuk ke tempatnya Siti Maryam, ngelihat ada makanan, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu dapat nih makanan ini? Apa ada yang masuk? Ada yang bukan mahram yang masuk? Kamu membuka auratmu untuk seseorang? Ataupun ini makanan tidak halal? Dari mana ini? Anna laki hadza. Maka Sayyidatuna Maryam bilang, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dari Allah, Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Terus Sayyidina Zakaria ngelihat ini karamat. Zakaria nabi, Maryam waliyah. Tapi lihat, seorang nabi pun respek kepada seorang wali, bahkan seorang waliyah wanita. Di situ Sayyidina Zakaria enggak ingkar kepada Siti Maryam, justru kesempatan. Ini tempat istimewa, tempat mustajab, tempat ibadatnya Siti Maryam. Saya mau doa di sini. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Taib, pergi ke Baitul Maqdis sana, pergi ke Masjidil Aqsa, sholat di sejadahnya. Pergi ke tempat sholatnya, ngapain sholat di tempat orang perempuan, di tempat keponakannya, di tempatnya Siti Maryam? Mau ngapain di situ? Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di situ Sayyidina Zakaria berdoa, memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngajarin kita. Kita belajar agama bukan dari medsos, bukan dari ustadz-ustadz yang gak jelas, ditelusurin mana asal usulnya, nggak taunya sumbernya dari Yahudi.
dibayarin nama Yahudi sengaja untuk ngajarin kebencian, kedengkian. Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, para wali songo, para wali-wali yang datang menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia, kapan mereka pernah ngafirin orang? Kapan mereka pernah mensyirikkan orang? Nabi Muhammad, pemimpin tauhid, pembawa tauhid, guru besar tauhid, kapan pernah mensyirik-syirikan seorang muslim yang sujud kepada Allah Ta'ala? Kapan? Ajaran siapa? Kapan pernah membid'ahkan seorang muslim dilakukan oleh Rasulullah? Enggak pernah. Membid'ahkan muslim lain bid'ah, mensyirikkan, mengkafirkan muslim lain bid'ah, bukan ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya iblis. Nabi Muhammad, beliau la yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa, enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang santun. Begitu juga keturunan beliau, Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Begitu juga para auliya tis'ah, para wali-wali yang 9, para wali songo. Begitu juga para salihin. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal adab, sopan santun kepada hewan dan binatang, apalagi kepada manusia. Kepada muslim yang standar, yang biasa-biasa, mereka tawadhu, apalagi terhadap muslim yang luar biasa. Mengagungkan sahabatnya Nabi, mengagungkan keluarganya Nabi Muhammad, mengagungkan para istrinya Nabi Muhammad. Wa azwajuhu ummahatuhum, Allah Ta'ala berfirman, istri-istrinya Nabi Muhammad adalah ibunda bagi kaum mukminin. Allah yang ngajarin kita respect dan rasa hormat. Beruntung orang yang cinta kepada salihin, muhibbuhum mahbubu, yahsul lahum matlubu, pencinta mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi kita cinta kepada mereka, ikutin jalannya mereka. Kaum wanita kita pakai kerudungnya yang benar, tutup auratnya yang benar, jaga batasan dengan yang bukan mahram, bahkan di medsos jaga batasan. Oh, ini hari saya udah update status di Facebook, di mana segala macam ya, tapi Al-Quran belum dibuka. Kapan terakhir kali kita baca Al-Quran sambil berlinang air mata? Kapan terakhir kali kita sujud sambil berlinang air mata? Hadzal Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, tempat ini menjadi saksi akan air mata yang beliau tumpahkan. Diguyur banjir dengan air matanya beliau. Ma faragat dzikra tulal umri wal kutuba, bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Habis waktunya semuanya untuk munajat, untuk doa kepada Allah Ta'ala, untuk ilmu, untuk zikir, untuk dakwah, untuk ngasih manfaat. Radhiyallahu anhum wa radhahum. Ikuti jalan mereka, teladani jalan mereka, niscaya kita mendapatkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat almarhum Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau dan para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, wabil khusus mutawalli hadzal maqam. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Tidak kita keluar dari majlis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang jauh didekatkan kepada Allah, yang terputus disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, fatira samawat wal ard, anta waliyyi في الدنيا والآخرة، توفني مسلما توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، ربحنا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة سابقين، بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجب لنا آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdul